Loh, kenapa bukan Pak Ganjar, Pak Hengki? Oh, tunggu dulu. Dan itu nggak kawanan, humanisme, ya itu ada di situ. Kasih sayang, ya ada di situ ya. Pemahaman terhadap rakyat kecil ada di situ. Tenang sebentar, action. Jumpa lagi orkestra di rumah. Agak ada kejutan nih kali ini nih. Kita sekarang ada di markasnya Prawiro. Di sebelah saya ada teman, sahabat, senior, kakak, orang tua juga. Banyak deh guru deh, pokoknya deh. Saya agak grogi sedikit sebenarnya karena dari tadi bolak-balik gitu ya Pak, izin Pak. Di samping saya kali ini Orkes TV menghadirkan Pak Hengki. Boleh diperkenalkan Pak Hengki siapa dan bagaimana dengan Prawiro? Iya. Oke, makasih. Saya Hengki Luntungan. Oke, Pak Hengki Luntungan. Kenapa ada di Prawiro dan siapa saya kok bisa membentuk Prawiro secepat ini? Itu dia tuh. Kalau jejak digital saya salah satu pendiri Partai Demokrat. Oh, orkestra pendiri Partai Demokrat. Ya. Jadi bagaimana menggiring Partai Demokrat dari tidak ada menjadi ada. Kemudian menggiring putra terbaik menjadi presiden dalam 2 periode, kemudian menggiring seluruh atau sebagian besar bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Oke. Kita pada saat itu dari tidak ada menjadi ada dan menjadi pemenang. Oh, dari nggak ada jadi ada dan pemenang. Yap. Nggak gampang pasti. Gitu, ya. Ini seru ini. Ini jejak digital. Jadi pada tanggal 10 September 2001 akte Prawiro akte Partai Demokrat kami daftarkan. Oke. Ya. Dan ya, alhasil itu mampu menggebrak Indonesia dengan saya datang, saya lihat, saya menang. Saya datang, saya lihat, saya menang. Ya, dan ternyata Pak SBY saat itu menjadi seorang putra terbaik menjadi presiden. Oh, berat. Lanjut Pak. Lalu pada periodisasi 2018 saya bersama teman-teman masuk bergabung di dalam tim pemenangan Jokowi. Oke. Namanya Cakra 19. Oke. Dan pada saat itu Pak Jokowi memang keluar sebagai pemenang di 2019. Oke. Lalu kenapa pada 2022 kami bergabung, kami mendirikan apa yang disebut organisasi kemasyarakatan dengan nama Prawiro Indonesia Nusantara Jaya. Prawiro Indonesia Nusantara Jaya. Sehingga banyak yang bertanya apa artinya Prawiro itu. Dalam bahasa Sanskerta, Prawiro itu adalah baik, kuat, dan pemberani. Baik, kuat, dan pemberani. Nah, itulah saya dirikan itu bersama beberapa teman. Dan sampai pada saat ini kurang dari 2 bulan sejak 2022 November kami sudah ada di 38 provinsi. Dan saat ini sudah masuk di 413 kabupaten kota. Waduh, nggak main-main ya, ini bos. Seperti itu. Ya, jadi kemarin tanggal 2 Mei kami sudah adakan penajaman atas strategi sambil mengundang tokoh nasional kita yang namanya Profesor Dr.
Subur Budi Santoso. Oke. Dan beliau hadir dan memberikan arahan bahwa kami harus mampu sebagaimana kami lakukan pada waktu yang lalu. Oke. Ya. Sehingga teman-teman juga, tadi kebetulan juga ada wartawan dari Suara Merdeka dan beberapa wartawan bertanya. Tapi saya tetap menjawab ketika ada pertanyaan kenapa harus Prabowo. Nah itu, sebelum sampai situ Om izin ya Om. Ya. Saya kan di podcast kita nih, kita namanya kan Orkes TV. Orkes itu obrolan keren setia kawan. Ya. Salah satu jargon kita adalah politik secukupnya, setia kawan selamanya. Kita Amin. mau mencoba membangkitkan kembali nilai-nilai gotong royong, nilai-nilai setia kawanan yang Amin, amin. kalau menurut tim Orkes TV, kebetulan saya membidani Orkes TV sendiri, itu penting. Nah sebelum sampai ke situ, saya memang pengen banget tuh nanya tuh, kan tadi ceritanya dari saya datang, saya menang, saya menjadikan presiden, terus ke Pak Jokowi, kemudian sekarang Pak Prabowo. Ya. Tapi sebelum sampai situ saya mau izin dulu sebenarnya. Ya apa? Biar agak rileks Om, saya agak ngerokok dikit boleh nggak? Boleh. Saya biar nggak tegang juga gitu, Ya, soalnya ayo. Prawiro bos, Iya, itu iya. namanya keren loh. Iya. Keren loh, itu nilai-nilai apa ya? Nilai-nilai kesatriaan. Iya. Iya nggak? Ya. Itu yang udah banyak yang luntur sekarang gitu. Satria nggak harus jadi prajurit tentara perang, enggak, jiwa satria bener ya Om? Iya. Jadi baik, kuat dan pemberani. Itu Iya, gitu. baik, kuat dan pemberani. Iya. Banyak orang sekarang cuman banyak kuatnya doang. Kadang-kadang baik sama pemberaninya Hilang. Ya. Jiwa kesatrianya itu hilang. Iya. Nah lanjut Om dikit Om. Ya. Kenapa nih sekarang ke Pak Prabowo Subianto? Jadi pertanyaan ini udah sering datang ke saya dan saya hanya menjawab ada beberapa pokok pikiran. Pertama, kalau Pak Prabowo itu dengan latar belakang militer, Oke. nasionalisme, Udah, pemberaninya Pak. Ya. tidak bisa Diragukan lagi. Ya. Lalu siapakah Pak Prabowo ini kalau dalam analisis orang Jawa itu harus bebet bobot. Mulai dari kakeknya itu adalah ekonom. Iya. Yang pendiri Bank Nasional Indonesia. Hmm. Bapaknya adalah begawan ekonomi. Iya. Ya. Jadi beliau sudah tertata dari sisi kehidupan ekonomi yang mapan dan matang. Oke. Sehingga kita berbicara dari sisi ini kan kita harus memandang tentang pertama ideologinya terukur. Nasionalisme itu adalah Pancasilais. Ya. Hah? Politiknya itu dia mampu mengembangkan sebuah sistem dan membentuk sebuah lembaga politik yang disebut Partai Gerindra. Kita. Dari sisi ekonomi, bapaknya ini begawan ekonomi. Ya. Jadi dia sudah belajar tentang ekonomi itu mulai dari kecil sampai besar. Oke. Baru dari segi sosial, lah ini ada satu ketika orang tidak pernah tahu, pemerintah tidak pernah tahu dia menyelamatkan seorang yang akan dihukum mati di Malaysia. Oke. Nah ini kan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan, akhirnya jadi mungkin kan, orang itu selamat. Ya, orang itu selamat. Nah ini kan persoalan bukan persoalan semudah yang kita pikirkan membalik telapak tangan. Ini di negeri orang yang akan dihukum gantung tiba-tiba tidak terjadi hukum gantung tapi diberikan pengampunan dan pulang ke Indonesia. Nah, dari sisi budaya, siapa Pak Prabowo ini? Jadi dia ketua IPSI, yang membentuk IPSI se-Indonesia itu beliau. Saya concern ke gini, kalau tadi Om bilang soal Malaysia tadi ya, Om yang menyelamatkan itu ya. Itu sebenarnya salah satu nilai yang kita pengen kasih lihat loh. Ya, iya dong. Itu kesetiakawanan dan kesatriaan. Kesetiakawanan
humanisme, ya itu ada di situ. Kasih sayang, ya ada di situ ya. Pemahaman terhadap rakyat kecil ada di situ. Ya. Dan dia udah ngelakuin nggak cuma jargon. Ya, dia tapi lakukan. sudah do. Iya, dia lakukan. Padahal tinggal kurang lebih seminggu 2 minggu sudah harus digantung dihukum mati. Nggak gampang. Ya. Tetapi itulah hebatnya Pak Prabowo, sehingga jujur aja di masa-masa ini saya kan menimbang-nimbang. Loh, kenapa bukan Pak Ganjar, Pak Eki? Oh, tunggu dulu. Ini seru Dia deh. nasionalisme, saya nasionalisme loh. Saya alumni GMNI. Saya alumni GMNI 76, 77, 78, 79, 80. Sampai pun persiapan untuk menggoyang tentang asas tunggal itu ada saya. Oke. Jadi kalau bicara nasionalisme, ya Ganjar nasionalisme juga, tetapi belum terukur di tingkat internasional. Poinnya Om Hengki salah satunya ada di situ, belum terukur. Belum terukur di tingkat internasional. Di tingkat nasional pun barangkali kedaerahan. Menurut pandangan Om Hengki lokal. Iya, lokal. Nah, kalau sudah lokal ini kita kan tidak harus kembali di abad 18, 1827, 1825 kan tentang perang Diponegoro. Ya, dia kemudian Imam Bonjol, kemudian itu kan parsial, itu kan lokal. Iya. Ya, nah, kita kan tidak harus kembali pada masa perintis kemerdekaan. Oh, tidak. Tapi kita kembali pada persiapan untuk lepas landas di bidang ekonomi, di bidang IT, di bidang pengetahuan. Indonesia teknologi. Lebih besar, lebih maju, lebih berangkat. Kita bisa lihat kan dalam dunia pertahanan, alutsista di Indonesia. Ya, coba. Itu terbaik ya di Asia. Negara asing pun itu, Amerika sama Uni Soviet pun sama Cina itu mikir 5.000 kali ya. Waduh, ini orang begitu hebat loh ya. Nah, ini persoalan. Jadi dia mampu mengadakan penangkalan terhadap gangguan dari luar maupun dari dalam, invasi dan intervensi. Iya. Dengan memperkuat kekuatan militer yang ada di Republik ini. Nah, itu format. Jadi Om, jadi gini Om, kenapa salah satu ya Om ya, saya tadi kan kita sempat sedikit banyak ngobrol juga di belakang, saya sempat ngikutin gitu ya Om ya. Terus saya tetap tanda kutip agak ngotot mau kita bikin begini karena kalau bicara soal poin kebaikan Pak Prabowo, skill dan sebagainya itu teorinya bagus-bagus semua, bagus semua, nggak ada yang jelek. Tim sebelah juga pasti gitu, bagus semua, nggak ada yang jelek. Cuman memang saya balikin ke Orkes TV Om, originalitas. Jadi kejujurannya itu, you pernah do apa dan harus ada contoh konkret. Gua dapet tadi tuh buat orkestra di rumah itu nilai yang mungkin kelihatannya ringan, sepele, walaupun nggak ringan juga, tapi itu action nyata. Jadi begini, kalau melihat Pak Prabowo dari sisi yang lainnya, kenapa harus dibandingkan dengan Ganjar dari sisi nasionalisme? Bagus tuh. Pak Ganjar ini kan dari DPR jadi gubernur. Dua periode ya. Dan dia kan di GMNI kan bukan apa-apa. Saya ini alumni GMNI yang dikenal sejak 77, 78, 79, 80, 81. Yang pernah bicara menolak tentang asas tunggal. Oleh karena apa? Karena terjadinya sebuah sistem yang disebut bisnis politik di zaman itu. Dan ketika kita bicara yang benar, jangan pernah kita takut. Yes Prabowo, yes Prabowo. Kenapa kita takut? Jadi kalau ada guliran dari luar, Prabowo begini, nah itu sama dengan you bilang tadi. Tidak ada kecap yang nomor 2, semua kecap nomor 1. Iya benar. Tapi kita uji dong. Kecap mana yang benar-benar nomor satunya. Botolnya ada yang gede lagi di puncak. Pas turun-turun itu ya botol gede. Jadi saya melihat bahwa
jika kita mau belajar tentang bangsa ini, kita belajar dari sejarah. Dan jangan pernah melupakan sejarah. Ya. Bahwa dari presiden pertama itu meletakkan dasar-dasar bangsa ini sebagai founding fathers. Dasar bangsa ini dijadikan sebagai Wert and Chaung, ya. Pancasila dijadikan Great Star, ya. Jadi ini Bung Karno itu menciptakan itu untuk bangsa Indonesia, bukan untuk satu kekuatan politik. Ya. Saya jujur bicara kemarin, loh kok jadi bulan Bung Karno kok jadi PDIP? Wow, ya, maaf aja ini agak menyimpang barangkali. Sensitif, harus. Saya tidak suka itu. Ya. Bung Karno punya dua anak ideologi dan anak biologis. Ya. That's right, saya ini anak ideologisnya. Ya. Monggo. Ya. Jadi jangan pernah takut untuk bicara tentang kebenaran. Saya kan suka menyanyi, Bung. Ya, jangan ada dusta di antara. Ini barang itu Om, kalau kata tim yang di belakang situ Om, jangan ada anak di antara kita. Sorry nih Om. Om, lanjut dikit Om. Boleh masuk ke hal yang agak buat saya boleh. penting nih. Boleh. Banyak kan bilang, kita udah tahu lah isu yang menerpa Prabowo itu apa aja sih ya. Penculikan, nggak bisa mimpin keluarga. Pandangan Om mengenai hal itu gimana? Kalau isu penculikan, tentunya saya yang duluan diculik di zaman itu. You tahu ketika Petrus pertama, saya menolak untuk Pancasila dijadikan satu-satunya asas tunggal. Tapi saya merubah konsiderasinya menjadi asas hidup bernegara. Asas hidup bernegara. Iya. Agar seluruh kekuatan pemuda, GMNI, HMI, PMKRI, PMII, HMI itu tidak terfokus kepada harus ini, karena itu sebuah bisnis politik yang dilakukan Pak Gafur almarhum saat itu. Nah, saya menolak itu dan merubah konsiderasinya di DPR RI untuk jadikan Pancasila sebagai asas hidup bernegara. Bukan saya tidak Pancasilais, bukan. Nah, kalau kembali kepada tadi, di masa itu ketika Petrus itu dilahirkan tahun 81-82, mungkin saya duluan ditembak. Iya. Ya kan? Iya. Tapi tidak. Karena Tuhan masih sayang saya. Kira-kira begitu, yang paling utama ya. Yang kedua, kalau ada isu penculikan, tentunya saya ini ketua umum. Saya memerintahkan anak buah saya lakukan itu. Jadi kalaupun itu ada yang bertanggung jawab adalah pimpinan nasional. Itu. Bukan pribadi. Itu. Karena format daripada militerisme itu adalah monoloyalitas. Apa kata komandan? Jalankan. Ya. Kalau nanti protes 2 minggu setelah kau jalankan. Ya, itu maksud saya. Jadi yang kedua, isu penculikan itu kan sudah diselesaikan oleh Pak Jokowi. Kami pemerintah akan bertanggung jawab, clearance. Terus kenapa itu dinaikkan? Clear lah itu, udah clear. Ya. Clear. Yang kedua, masalah tidak bisa ngurus rumah tangga, yang bilang tidak bisa siapa? Iya. Dia kan nggak tahu pribadi seseorang. Iya. Bahwa Prabowo itu dia nikah dengan Bu Titi adalah sah. Kalau mereka berpisah, bukan karena berpisah karena tidak saling menyayangi. Tapi ada satu faktor di situ. Kemungkinan masalah politik. Tapi that's right, sampai sekarang kan masih Bu Titi selalu mendampingi beliau. Iya. Jadi udahlah, jangan kita biaskan bahwa Pak Prabowo itu dia tidak mampu mengurus rumah tangga. Lah, anaknya kan hebat, sekolah luar negeri. Iya. Ya kalau saya nih Om, yang ibaratnya saya sudah berkeluarga, baru punya anak juga. Iya. Gitu. Saya coba kupas, arti bukan kupas sih, saya coba jujur aja gitu bahwa setiap orang pasti punya masa lalu. Dan masa lalu seseorang itu pasti kedepannya kalau orang yang benar pasti akan memperbaiki. Benar. Tapi kita tidak bisa merubah masa lalu, apapun bentuk masa lalunya. Sehingga kadang-kadang kita terjebak menghakimi masa lalu orang, yang sedangkan masa lalu sendiri kadang-kadang kita nggak tahu, nggak benar gitu kan. Jadi kita hanya mampu melihat itu ada jarum di
jauh sana tetapi ada kapak di pelepuk. Betul. Kita lupa itu. Sehingga prawiro itu adalah baik. Pengertiannya tidak boleh saling membenci. Ya. Kuat dia kokoh mendirikan bangsa ini dan mengawal bangsa ini. Pemberani, berani mengucapkan yang benar dan mengucapkan yang salah. Itu nilai-nilai daripada prawiro. Gitu. Lanjut nih dikit. Kenapa mesti prawiro? Kenapa orang ini? Kemarin di edisi podcast kita saya bicara dengan salah satu ketum gerakan juga. Saya bertanya dari nol, relawan. Ini ngomong itu, saya bilang ya oke, terus you ngapain, apa dan maknanya apa? Nah sama, sekarang saya juga mau nanya nih sebenarnya, kenapa prawiro? Kenapa harus namanya prawiro? Dan kenapa Om yakin Pak Prabowo harus menang? Yes dengan prawiro. Ya. Tadi sebagai latar belakang pemikiran saya tadi, sepertinya bangsa ini tanpa dipimpin oleh orang yang hebat tidak akan menjadi hebat. Oke. Karena tiap orang ada masanya, tiap masa ada orangnya. Gitu. Jadi secara politis ada analisis politik bahwa kenapa harus prawiro dan Prabowo yang harus kita dukung. Ini soalnya sama-sama pra. Jadi prawiro itu bukan kepanjangan dari Prabowo, bukan. Oke. Itu bahasa Sanskertanya itu namanya prawiro, artinya baik, kuat dan pemberani. Ya. Ya. Seperti yang kamu sebutkan tadi ya. Ya. Oke. Sehingga orang ini dapat dari mana sih? Ya. Nah, itu. Pertama dia baik, ya ini orang terlihat baik. Dia nggak kenal siapa itu orang NTT yang mau dihukum mati kok. Iya. Tapi karena terpanggil oleh nurani yang paling dalam. Iya, itu karakter itu. Iya. Dia pergi dengan biaya dia sendiri dan menyelamatkan orang itu. Nah, jadi disinilah baiknya yang disebut baik. Bukan aku baik karena aku akan kau berikan. Ya. Jadi jangan ada di seperti itu. Memberi untuk diberi. Iya, enggak boleh. Nggak boleh itu. Jadi, kalau kita mengharapkan sesuatu, saya di prawiro ini, saya mau besarkan Prabowo, nanti saya kepengen jadi menteri, saya minta jadi menteri. Oh no. Okay. Ya. Saya dirikan Partai Demokrat, saya tidak pernah meminta di Partai Demokrat. Okay. Artinya ketulusan hati sebagai politik is the art. Politik adalah seni. Ya. Bukan tukar guling, nggak ada, nggak boleh. Ya. Kalaupun pada satu ketika ada gerakan hati dari teman-teman ya, Pak Hengki jadi ini, Pak Hengki teman-temannya tolong dimasukin ini, monggo jika itu kalian berkenan. Tapi saya tidak akan pernah meminta. Jadi contoh aja, kita buat prawiro se-Indonesia, ya, kita minta dari siapa? Enggak, dari nurani ini yang berbuat. Tidak ada yang bilang bikin ini supaya dapatin, tidak ada. Tidak. Inilah persoalan yang tentunya orang berpikir harus ada take and give. Oh itu nanti kita berbuat dulu. Kita berbuat dulu. Kalaupun itu sudah selesai dan dinyatakan bahwa kita keluar sebagai pemenang, ya, lo mau tawarkan apa? Monggo, saya bicara dengan teman-teman. Ya. Kalau teman-teman bilang oke, monggo, silakan teman-teman. Ya. Jadi kami tidak akan pernah meminta, baik dalam bentuk uang maupun jabatan. Baik prestasi lah itu, iya. Perlu disetting-setting. Karena ini kan terlahir dari nurani. Betul. Untuk melihat siapa Prabowo. Jadi jujur saya bilang sejak prawiro ini terbentuk saya tidak pernah meminta-minta. Kalaupun ada isu di luar bilang meminta-minta, tunggu panggil orangnya ketemu saya. Siapa yang saya minta? Ya. Silakan, saya terbuka kok. Gitu. Tapi jangan nanti di luar, wah ini kan Pak Hengki kan mendirikan prawiro karena meminta-minta. Saya masih punya 3 warung bos. Tuh masih sanggup masih punya 3 warung. Artinya ketulusan untuk berbuat untuk sesuatu yang lebih besar, bangsa dan negara. Ya. Nilai-nilai ksatria itu penting dan mulai diterapkan. Ya. Jadi jangan pernah bertanya apa yang negara berikan kepada kita. Tapi sebagai nasionalisme sejati, bicaralah apa yang harus kita berikan pada negara.
Ya, kita lihat aja bagaimana Bung Karno. Iya, iya. Dia meminta apa? Enggak. Ya. Ketika awal dia di Hogerberg School, teknis school, Hoger Tennis School ya. ITB sekarang ya. Dia jalan kemana-mana ya. Saya juga jalan kemana-mana. Iya. Tetapi dia mampu menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Itu nilai-nilai orisinil yang disebut marhaen. Nilai-nilai orisinil yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Ketika dia ketemu dengan seorang petani, siapa namamu? Marhaen Juragan. Ya. Siapa yang punya bajak ini? Saya Juragan. Siapa yang punya padi ini? Ya. Saya Juragan. Untuk siapa? Untuk saya Juragan. Dan itulah kita harus berbuat. Untuk saya dan untuk bangsa ini. Ya. Itu barangkali ya. Ya. Ya, keren sih, maksudnya bukan keren sih, emang keren, emang ini sebuah nilai-nilai yang orkestra di rumah, gue berharap banget bisa dicerna dan bisa dilakuin. Jadi nggak cuma dilihat terus dijadi teori gitu kan, tapi dilakuin buat kehidupan sehari-hari. Ya. Om, giat Prawiro ke depan apa Om? Kita ini sudah membentuk, punya legal standing yang disebut Prawiro Indonesia Nusantara Jaya. Oke. Sebuah organisasi kemasyarakatan, perkumpulan Prawiro Indonesia Nusantara Jaya. Menghadapi Pilpres ini, jadi kira-kira 1 tahun sebelum Pilpres kami sudah mendirikan ini. Okay. Maka kami menghitung siapa yang bisa kita jadikan dan kita dukung menjadi presiden. Ya. Sehingga kami membuat task force, gugus tugas. Gugus tugas. Ya. Kami mengemas itu dari organisasi Prawiro Indonesia Nusantara Jaya, keluar dikit membentuk Satgas, Satuan Tugas Khusus atau gugus tugas. Namanya Prawiro Indonesia Task Force. Prabowo for President. Jadi tujuannya apa? Agar seluruh stakeholder kami di Indonesia ikut dalam pesta demokrasi ini dengan memilih Prabowo sebagai presiden. Kira-kira begitu. Ya. Wah, apa namanya, kehormatan buat saya pribadi dan Orkes TV bisa ngobrol begini. Om, Om banyak agenda. Saya juga udah nyita waktunya. Saya terima kasih banget Om. Keren banget. Tapi biasanya Om di Orkes TV sebelum selesai kita ada menyebutkan sila-sila Pancasila secara bergantian. Oh gitu. Iya. Lo pikir gue ini dia kali ada bupati yang nggak tahu Pancasila? karena ini bagian dari tanggung jawab kita untuk Orkes TV untuk membumikan kembali. Betul, saya suka itu dia tentang nilai-nilai luhur Pancasila. Ya. Jadi ada 5 dasar sebagai grounds lah. Jadi kita muter Om biasanya Om. Filosofis grounds lah. Itu dia. Tempat di mana bangsa ini diletakkan. Ya, tempat di mana bangsa ini diletakkan, maka terciptalah apa yang disebut the 5 principles. Yes. Ya, 5 dasar negara. Ya, monggo. Satu dari Om. Kedua saya, ketiga Om. Kita gantian. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3 Om. Persatuan Indonesia. Gue yang 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya. 5 Om. Tentunya keadilan sosial. Terima kasih. Salam Orkes TV. Assalamualaikum. Shalom. Terima kasih. Om. Thank you.